We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Bu Agnes Novita, seorang konselor dan art therapy entusias. Wow, ini semacam apa? Psikologis atau dokter atau apa ini? Psikologi sih ranahnya, Pak. Ranahnya ke sana gitu, ya. Lo ambil jurusan apa, Bu, di Unika waktu itu? Unika di psikologi. Jadi saya masih S1, saya belum lanjut S2, jadi saya belum psikolog ataupun magister sains. Dari S1 itu kemudian saya mengaplikasikan langsung ilmunya karena saya suka belusuan. Nah, nanti diceritakan. Gitu. Oke. Saya mulai ya, Bu, ya, pertanyaannya. Silakan, Pak. Bu Agnes mengaku seorang dreamer, ordinary dan unpredictable ya. Dreaming tentang apa, Bu? Silakan. Oke. Ini sudah langsung mulai ya, Pak Supaya? Loh ya sudah. Nggak usah tegang, Bu. Saya itu konsisten, saya mimpi saya sejak kecil gitu. Kalau mimpinya tentang apa, tentang hal-hal yang ingin saya lakukan pastinya, yang kaitannya masih nggak jauh-jauh dari ranah psikologi. Nah, kalau mimpi saya sekarang ini itu adalah memperkenalkan art terapi khususnya ke banyak orang supaya orang-orang kenal betul manfaatnya dan bersahabat kalau bisa dengan art terapi itu. Karena apa? Karena itu saya rasakan sendiri manfaatnya, Pak. Itu satu. Kemudian saya ingin masyarakat kenal karena ini kayak P3K-nya kesehatan jiwa. Jadi kalau ada teman-teman yang belum berani cerita atau cukup aku aja yang ngerti, tetap nggak bisa, itu akan nggak sehat di dalam. Salah satu caranya harus dikeluarkan sampah masalahnya itu. Sarana yang paling efektif, nggak banyak komplain, tidak mengintimidasi, dan bisa kita lakukan di mana saja itu adalah menggunakan art terapi. Itu satu. Jadi saya ingin banyak orang kenal tentang art terapi ini dan manfaatnya untuk kita sendiri khususnya. Kemudian itu baru satu. Yang kedua adalah pengen punya pusat bukan rehabilitasi sih, pusat terapi center gitu, untuk teman-teman setelah misalnya selesai konseling, kemudian kita lanjut kita lanjut pemulihan diri supaya stabil pakai art terapi. Nah, ada senternya gitu di sana. Jadi ada pertemuan rutin, kita bisa gambar, kita bisa play, kita bisa mainan macam-macam. Itu jadi punya satu tempat yang khusus untuk terapi center, khususnya art terapi. Terus lainnya pingin belusuan. Aduh, masa pandemi ini bikin saya stres. Karena bagian mimpi saya yang itu beneran nggak bisa saya wujudkan dengan leluasa seperti yang lalu-lalu, menjaga masyarakat yang saya datangi. Tapi mimpinya itu pengen bisa belusuan lagi ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok, nggak cuma di Jawa tapi di seluruh Indonesia, buat mengedukasi tentang kesehatan jiwa. Lagi-lagi ke situ nggak jauh-jauh gitu, sambil piknik, jalan-jalan gitu kan, kayak masyarakatnya dapat, sayangnya juga dapat gitu. Saya kan juga stres. Makanya belajar art terapi. Itu beberapa mimpi saya yang masih konsisten saya hidupi sampai sekarang, Pak, kalau Bapak tanya tentang mimpi. Begitu. Dan itu sejak kapan, Bu?
Kan Sejak nggak kapan mungkin ya? waktu TK bermimpi tentang mau terapi kan nggak ada. Oh enggak, enggak Pak. Nah katanya Kalau TK, konsisten. TK mimpi saya pengen jadi astronot Pak. Enggak beda, sudah beda. Berarti nggak konsisten dong. Konsisten bermimpinya. Oke. Iya, nggak berhenti gitu. Ada aja yang ingin dicapai, ada aja yang ingin diwujudkan betul-betul dan saya modelnya konsisten begitu. Jadi kayak gitu. Sejak kapannya kalau tentang art terapi yang jelas sejak kuliah. Berarti sejak saya kenal art terapi itu 15 tahun yang lalu. Kemudian saya mulai merasa ada passion di sana ketika mendampingi teman-teman di jalanan, di tempat prostitusi, itu skripsi saya. Dan kemudian salah satu alat saya adalah art terapi itu. Nah, itulah perjalanan ke sini. Senjata saya ke masuk ke rehabilitasi jiwa, ke RSC, ke rehab nafsa itu ya pakai art terapi itu. Karena itu yang paling simpel. Sebelumnya saya belum punya ilmu banyak yang saya miliki sekarang ya. Art terapi itu pegangan saya. Itu dia. Jadi kalau Mbak tanya sejak kapan itu, mimpi itu hadir di saya 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Nah, sebelum menterapi ini jadi lucu ini, soalnya Anda tertawa terus, Iya. makanya saya mau bikin lucu sekali. Sebelum Anda memberi art terapi itu, Oke. apakah pernah di art terapi oleh dosen atau? Pernah banget, Pak. Jadi sebelum saya jadi art terapi itu saya kenal namanya, oh ternyata yang aku lakukan ini namanya art terapi ya. Sebelumnya itu saya sudah lakukan secara mandiri. Jadi semacam defense mechanism saya sudah mengarahkan saya ke obat jiwa saya yang paling saya butuhkan saat itu. Jadi saya nggak ngerti namanya waktu itu sebelum ada mata kuliah art terapi. Saya orangnya tidak, saya itu korban kekerasan dalam keluarga. Jadi sejak kecil sampai saya kuliah, saya nggak pernah ceritakan itu pada siapapun. Semua saya keep, saya simpan sendiri. Oh, Karena itu saya, jadi kanker biasanya, Bu? nah itu Pak, saya sadar betul. Kalau itu dipendam beneran, itu akan ngerembet ke penyakit fisik nantinya. Nah, ternyata badan saya, tubuh saya ini merespon dengan baik dan auto aja ketika saya nggak bisa cerita, ketika emosi saya memuncak, saya suka ambil spidol, pensil atau apapun, kemudian saya coret-coret di kertas. Kemudian di satu titik waktu itu saya merasakan kok aku agak lega ya ketika aku coret-coret gini ya, padahal cuma coret-coret dan saya nggak mikir ada maknanya atau enggak gitu. Terus saya niati, coba aku beli krayon, saya nggak bisa gambar, beneran saya tidak bisa gambar sama sekali, gambar objek maksudnya, nggak bisa. Saya beli krayon, saya beli buku gambar dan saat itu ketika saya mulai stres dengan diri saya, trauma masa kecil saya muncul gitu, saya mulai menggambar karena betul-betul kepercayaan diri saya rendah, saya tidak percaya sama orang lain, semuanya saya keep sendiri, prinsip saya waktu itu, aku harus kuat, gitu. Saya nggak boleh kalah dengan ini, saya tetap harus maju karena itu tadi, mimpi tadi, karena aku percaya di depan pasti akan jauh lebih baik ketika aku betul-betul berusaha. Itu, jadi itu 15 tahun yang lalu, mulai ngerti itu. Nah, setelah itu ada mata kuliah, namanya art terapi. Barulah saya ngerti ternyata aku lakukan selama ini itu termasuk terapi untuk diriku sendiri gitu. Jadi makin ngerti, oh manfaatnya ini seni ternyata wow luar biasa. Terus kenal jenis-jenisnya dan sampai sekarang saya mendalami banyak jenis dan manfaatnya setiap jenis ini. Seperti itu, Pak. Wow, wow. Nah, sewaktu Anda menutup diri itu Anda sebelum bermain dengan art terapi 15 tahun yang lalu, Anda punya masalah apa, Bu? Kok bisa ada
cari solusi untuk main spidol dan sebagainya? Heeh. Saya korban kekerasan di rumah tangga. Jadi Oke. iya, itu sejak saya kecil sekali, sudah belum kenal hidup gitu. Itu sebalita itu sudah kenal dan sampai dewasa saya masih mengalami itu. Itu Oke. terutama kekerasan ke diri saya sendiri, kekerasan verbal ya. Pokoknya di pondasi saya keropos sekali, Pak. Pondasi saya keropos sekali sehingga emosi saya nggak stabil. Saya mudah sekali meledak-ledak. Nah itu, eee, mulai ngerti nggak nyaman. Jadi sebenarnya nggak cari solusi sih, cuma auto aja. Kayak badan kita, bawah sadar kita ngerespon, "Ayo lakukan sesuatu untuk dirimu supaya kamu nggak terus-terusan seperti ini, menyakiti dirimu sendiri dan menyakiti orang lain." Nah itu, saya mulai nggak nyamannya di sana, begitu. Waktu ini saya pernah dengar dari orang psikologis bahwa suatu gambaran, suatu lukisan itu bisa mengekspresikan pelukisnya, feeling atau rasa atau keadaan pikiran pelukisnya. Saya mau tanya, Iya. sewaktu Anda menggambar pertama kali, itu gambarannya masih disimpan, Bu? Yang oret-oret. Assessment tapi di rumah, Pak. Saya gambar tangan saya, SMP, saya gambar pertama kali itu SMP. Itu masa-masa paling crowded kan, masa-masa puber itu. Saya masih simpan. Bukan saya simpan sih, saya waktu ke Semarang bongkar-bongkar rumah untuk cari foto dan saya nemu, "Hah, ini kan gambarku waktu zaman babak belur itu." Lalu saya simpen, setelah itu saya cari-cari lagi. Ada satu gambar zaman saya masih ngekos di dekat Unika, buku gambar pertama yang saya beli dan saya niat, itu buat katarsis saya simpan dan saya temukan kemarin, barusan banget, masih ada di Semarang. Masih ada dari Semarang saya bawa ke Jogja, jadi masih saya simpan. Nah, Anda sekarang sebagai psikologis atau konselor, melihat gambaran itu secara subjektif, itu Yes. kondisi pikiran atau mental orang yang bagaimana? Waktu melihat lagi, pasti lihatnya itu, aduh, ini Bon kan ya panggilan saya. Bon, kamu rapuh sekali. Tarikan, iya Bapak kalau tanya gambar itu mencerminkan pelukisnya, disadari atau tidak, memang iya, itu mencerminkan suasana hati pelukisnya. Kecuali kalau lukisan itu lukisan pesanan untuk tujuan komersil, itu beda lagi walaupun sedikit banyak masih bisa ada cipratan emosinya, pilihan warnanya yang tanpa disadari dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika saya melihat gambar saya itu, terutama yang waktu ngecap jari waktu saya SMP itu, ya ampun, tarikan garisnya tipis banget, kamu itu kacau, konsep dirinya nggak ada. Nah, saya lihat lagi gambarnya, wah ini waktu lagi emosi parah, saya blok hitam merah semua. Jadi seperti itu, terkenang momen ketika menggambar itu, tapi sudah tidak ada sakitnya lagi, hanya terkenang saja, "Oh iya, begini. Oh iya, sudah biasa," gitu. Begitu, Dan Pak. wow, ya, oke, saya mengerti. Dan luka itu sudah hilang dengan art terapi, Bu? Apa, kalau bahasa psikologisnya Gitu ya. tertanam di bawah sadar atau hilang atau bagaimana? Iya, karena itu pondasi saya yang tadi saya bilang, memang keropos gitu. Paling tidak dari proses saya bersahabat dengan art terapi itu, saya jadi semakin pulih. Yang perlu dicatat ada, terapi itu tidak serta-merta kita hari ini gambar, kita hari ini bikin makrame, atau kita hari ini bikin origami, besoknya aku sembuh. No, tidak seperti itu. Prosesnya pelan-pelan sekali. Karena ketika kita membuat art, ini ya proses art terapi untuk diri sendiri gitu, ada proses kontemplasi di sana.
ketenangan batin di situ. Jadi tetap masalahnya ada, tapi otak kita itu fresh, otak kita itu memikirkan jalan keluar atau menghadapinya dengan tenang, tidak dengan panas gitu. Nah, untuk orang yang punya luka seperti saya atau yang lebih parah gitu ya, itu prosesnya lama, paling tidak emosinya ini bisa terkontrol karena kesadaran dirinya betul-betul muncul. Karena ketika kita melakukan proses art terapi, yang dibutuhkan saat itu adalah kesadaran diri penuh. Karena gambar garis, gambar titik-titik, itu kan kalau nggak dipikir kan nggak bisa, walaupun aku ngalir aja, tetap ada proses berpikir di sini, dan proses berpikir di sini menggunakan kesadaran. Itu artinya aku sadar, aku ada, aku sadar aku hidup, aku sadar aku punya energi untuk terus maju ke depan, dan aku sadar aku ingin pulih. Itu prosesnya pelan-pelan, akhirnya menerima masa lalu itu, tidak dilupakan, karena dilupakan itu denial kita, tetap akan muncul nanti di depan. Kita menerima itu, awalnya susah memaafkan, tapi belajar untuk diterima. Oke, ini bagian dari diriku, itu yang membentuk aku sekarang. Ternyata pelan-pelan bisa loh aku memaafkan. Ternyata yang perlu aku maafkan bukan orang yang menyakitiku, tapi aku memaafkan diriku sendiri. Karena beneran, saya waktu itu sama diri saya sendiri aja, saya nggak percaya gitu. Nah, prosesnya cukup panjang Pak, saya 35 tahun. 30 dan 15 tahun yang lalu. Saya sekarang 35. Baru masa pandemi kemarin saya akhirnya berani speak up ke banyak orang bahwa aku pernah punya luka kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam keluarga. Dan itu ceritanya dengan santai, sudah nggak dengan emosi, sudah nggak dengan redek lagi. Dan di situ saya bilang, Bon, kamu mulai pulih, kamu sudah pulih. Sekarang yang perlu dijaga adalah tetap on the track, karena ketika kita sudah ngerti bahwa kamu punya lubang di akarmu itu tetap ada, nggak akan hilang gitu. Cuma yang perlu disadari adalah diperhatikan betul-betul trigger yang membuatmu jadi lepas kendali. Paling tidak kita tetap terkontrol, bisa bagus ya produktivitasnya, dan tetap bisa berguna untuk orang banyak. Itu sih Pak. Jadi lukanya tetap ada, tapi diterima. Penerimaan dirinya itu yang luar biasa banget. Jadi pelan-pelan gitu, emosinya kayak ditata, lama-lama mulai masuk kesadaran, terus ke perbuatan, dan akhirnya dimaafkan. Wow, wow. Ceritanya panjang nih, belum masuk pertanyaan saya. Sudah selesai berarti. Aduh, ya gimana Pak, ada orang sakit juga ini. Nah, wow, pertanyaannya banyak sekali. Silahkan Pak. Oke, pertanyaan saya kedua, apa itu art therapy? Mungkin sudah dijawab. Art apa saja atau seni apa saja yang bisa digunakan sebagai terapi, Bu? Ya. Ya. Semua jenis seni itu bisa dipakai untuk terapi. Semuanya, menari, menyanyi, berkebun, menata ruangan, apa saja semua seni itu bisa untuk terapi. Tapi kalau konteksnya kata art terapi, kalau American Association Art Therapy sendiri, art terapi itu khusus untuk segala jenis seni yang diproduksi atau kita ciptakan dengan menggunakan motorik halus, tangan, kaki, dan bisa dinikmati secara visual. Nah, itu konteksnya yang masuk dalam art terapi. Kalau musik, kalau dance itu beda lagi kategorinya. Kalau musik itu musik terapi, kalau dance itu dancing terapi, itu sendiri, berdiri sendiri. Kenapa kok disendirikan? Karena otak yang merespon setiap seni tadi beda. Nah, untuk yang visual dan menggunakan motorik halus itu yang masuk ranah art terapi. Seperti apa misalnya yang 2 dimensi, 2,5 dimensi, dan 3 dimensi. Gambar,
membuat patung, bikin clay, terus merajut, menganyam, menata ruangan, itu masuk kategori art terapi. Bercocok tanam, memasak itu masuk art terapi. Nah, kalau Bapak tanya spesifiknya yang art terapi khusus untuk terapi, yaitu yang 2 dimensi, 2,5 atau yang 3 dimensi. Kalau yang lain-lainnya itu bisa untuk aktivitas katarsis, memulihkan emosi, tapi partnya beda. Musik terapi, dancing terapi. Seperti itu, Pak. Berarti petani itu setiap hari terapi, Bu? Wah, banget itu, Pak. Bapak sepedaan, Bapak lari-lari. Itu terapi pribadi, Pak. Balik lagi ke kata terapi. Terapi itu kan dari apa yang kita lakukan saat ini dirasa kurang oke atau kurang membangun, harapannya setelah melakukan aktivitas ini ada perubahan menuju ke yang lebih baik. Nah, itu terapi kan. Nah, itu namanya terapi. Jadi memang ketika kita melakukannya dengan tujuan yang jelas, tapi melakukan aktivitas ini supaya aku lebih tenang, supaya aku lebih damai, bisa tidur dengan nyenyak. Itu kita sudah melakukan aktivitas terapi. Tapi memang paling baik didampingi sih kalau masuk untuk terapi yang kaitannya sama masalah-masalah jiwa yang berat gitu. Tapi kalau bisa untuk diri sendiri, nah itu tadi, itu tujuan mimpi saya supaya masyarakat, teman-teman saya tuh ngerti manfaatnya gitu. Oke, Bu. Apakah ada tata caranya untuk berkreasi itu atau berkarya atau bebas berekspresi? Oke. Kalau untuk melakukan aktivitas seni untuk katarsis itu meluapkan atau membuang sampah emosi dalam jiwa itu bebas, tidak ada aturannya. Mau jungkir balik juga terserah. Tapi kalau kita ngomong untuk terapi tetap ada urutannya, karena itu tadi tujuannya, ada tujuan supaya aku jadi lebih baik, supaya perilaku yang berat misalnya, yang kurang normal ini dianggap normal di masyarakat. Makanya itu psikososial kan. Nah, kalau untuk terapi sendiri, prosesnya adalah satu, kesadaran diri dulu bahwa kita mengakui bahwa aku punya masalah, itu jujur sama dirinya sendiri. Bukan Karena ada self-denial. loh teman yang Self-denial kan? iya, karena ada teman yang dia nyari psikolog banyak nemuin psikolog itu termasuk tanya ke saya gitu. Tapi tetap ketika ditanya dia merasa baik-baik saja tuh dia tolong gitu. Nah itu dulu. Loh, Dia sebenarnya itu kan bimbang. pede dia, percaya diri kan? Iya, terus saya sempat tanya. Terus ketika kamu merasa tidak punya masalah, lalu apa gunanya kamu nemuin psikolog yang segini banyaknya? Teman saya, orang itu bilang bahwa teman saya bilang bahwa saya itu beda. Jadi dia mendatangi orang-orang ini karena lingkungannya bilang dia beda dan kamu butuh sembuh. Padahal dia sendiri nggak ngerasa sakit. Nah, kalau sudah seperti itu ya nggak bakalan sembuh. Dia sendiri nggak sadar kalau dia sakit. Jadi satu, sadar bahwa aku butuh untuk pulih. Ada luka di sini yang harus disembuhkan. Itu pun kosongkan gelas untuk siap diisi. Oh, internet saya unstable. Sorry, Pak. Itu satu. Yang kedua kalau kaitannya sama seni, cari aku sukanya seni apa ya? Aku senengnya seni yang mana ya? Begitu. Kalau aku ternyata moodku lebih baik dengan aku nyanyi, atau aku senam, atau aku dancing, ya lakukanlah dengan rutin. Kalau aku ternyata nyaman dengan menggambar atau menghias ruangan, ya lakukanlah juga dengan rutin. Itu kedua. Pilih yang sesuai dengan diri kita. Jangan mau dipaksa karena sodong itu terapisnya menyamaratakan, ayo gambar semua. Padahal aku nggak begitu suka gambar. Nah, itu bukan pulih tapi tambah stres gitu. Itu dua, sesuaikan dengan apa yang aku suka. Yang ketiga, dikontemplasikan, direfleksikan hasilnya. Misalnya saya habis
bikin book binding kayak gini. Kalau ini hanya untuk aktivitas seni semata begitu, ya sudah ketika jadi, saya seneng, saya jual misalnya gitu ya, ada keuntungan secara ekonomis. Tapi kalau untuk terapi adalah refleksinya, diamat-amati dulu, dinikmati. Kalau nemu titik nikmatnya, dimaknai. Kenapa ya aku pilih warna ini? Kenapa ya aku pilih warna ini? Jadi ada pemaknaan. Kalau sudah ada pemaknaan, dikorelasikan dengan pengalamannya. Kenapa aku suka gambar ini? Oh, akan lebih baik lagi kalau buat refleksi setelah itu ditulis gitu. Nah, setelah ditulis refleksinya buat komitmen. Setelah ini aku mau ngapain lagi? Itu kalau runtutan terapinya, Pak, baik untuk diri sendiri maupun didampingi. Ya, jadi sebenarnya simple, ya kan? Nah, gitu. Simpel sekali, simpel sekali. Itu seperti meditasi sebetulnya, Bu. Yes. Ya. Kalau meditasi kan kita bermain dengan pikiran, dengan perasaan. Tapi kalau ini kan diekspresikan di dalam satu benda. Iya, betul banget Pak Sutoyo. Jadi ini bener terapi itu beneran pintu masuk untuk teman-teman sebelum masuk ke mindfulness. Jadi belum bisa duduk tenang, mengatur nafas dengan baik, tapi butuh bergerak baru kita merasa tenang. Nah, ini salah satunya. Jadi ini sebelum masuk ke meditasi yang beneran gitu. Karena ketika kita melakukan ini, kenapa ini bisa bikin kita tenang? Satu, ketika kita membuat aktivitas yang kita sukai, nafas kita jadi teratur. Nafas kita teratur karena kita konsentrasi penuh di situ. Jadi beneran melatih fokus. Ketika nafas kita teratur, jantung kita ikut berdetak dengan teratur juga. Nah, kalau jantungnya teratur, artinya peredaran darah jadi sangat baik, menyalurkan nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh, yang terutama sampai ke otak. Oksigennya sampai ke otak dengan maksimal. Nah, kalau sudah sampai di otak dengan maksimal, bisa jernihlah kita berpikir. Itu ilmiahnya seperti itu, Pak. Ini seperti hipnoterapi dan meditasi. Iya, betul, Pak. Hipnoterapi pakai bantuan psikologis atau ya hipnoterapis. Kalau meditasi kita lakukan sendiri kan. Yes. Iya, oke. Tadi Pak Paul angkat tangan. Nggak tahu dia mau tanya apa itu. Oh. Oke, dilanjut atau silahkan. Oke. Ini pertanyaan saya udah hampir terjawab semua ini. Apa yang menginspirasi Bu Agnes untuk masuk ke dunia art terapi? Lalu masa lalu Anda, atau memang Anda ingin menolong orang lain ya? Atau karena Anda pernah menulis sesekali kita harus berhenti menyakiti diri sendiri, yang ini udah dijelaskan. Iya, Pak. Waktu itu apa yang dilakukan, Bu? Menyakiti diri sendiri ini, Bu? Pelarian saya, jadi bukan mencari jalan keluar, tapi saya melarikan diri. Pelarian saya itu adalah ikut kegiatan organisasi yang banyak sekali. Jadi saya nge-push banget otak dan badan saya supaya capek setengah mati. Itu betul-betul nyesek. Walaupun saya tahu ilmu hidupnya dapat, tapi saya sebenarnya sadar betul saya sedang melukai diri saya sendiri. Nah, sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh teman-teman lain yang punya luka masa lalu yang belum selesai. Nggak ngerti jalannya, akhirnya lari. Bagus kalau misalnya lingkungannya, saya bersyukur lingkungan saya positif. Saya dibesarkan di lingkungan gereja yang menurut saya kondusif sekali. Saya kadang bayanginnya bagaimana dengan teman-teman yang lingkungannya tidak sebaik saya, dengan tingkat pendidikan orang-orang di sekitarnya yang kurang dan dengan pola asuh yang sangat salah begitu, akan seperti apa mereka. Itu salah satu yang memotivasi saya untuk
terus setia mendalami ilmu ini begitu. Karena beneran ilmu ini di kuliah, nggak semua universitas memasukkan ini di mata kuliahnya. Jadi setelah dapat itu, saya beneran nyari sendiri referensinya, siapa yang bawa pertama kali di Indonesia, kemudian jenis-jenis seni yang benar efektif untuk pemulihan diri yang cepat itu yang mana begitu. Nah, itu yang memotivasi saya untuk terus belajar dan mencintai art terapi. Satu, bermanfaat untuk saya sendiri. Kedua, bermanfaat untuk orang lain dan itu tidak mengintimidasi mereka. Karena seringkali teman-teman dampingan itu mereka malas kalau harus ditanya-tanya, harus dikorek-korek lagi. Nah, ya sudah, paling gampang kasih kertas, kasih krayon, gambar. Apa Mbak? Bebas. 1, 2 gambar nanti lama-lama akan tercurah semua emosinya. Nanti setelah itu bondingnya dengan konselor, dengan psikolog, dengan saya terbangun, baru dijawab satu pertanyaan pasti semua keluar. Pulih deh pelan-pelan. Kayak itu, Pak, itu motivasinya. Ya, oke. Isi. Saya bisa collaborate dengan Anda, Bu. Asik. Oke. Saya ngerti. Oke. Nah, ini katanya pertanyaan saya bacanya salah, tapi mau dijawab tetepan. Oke. Yeah. Bu Agnes menulis perempuan harus berpendidikan tinggi agar tidak berkutat di ranah sumur, kasur, dapur. Setinggi apa itu, Bu? Iya. Silakan. Ya. Itu yang Bapak bacanya kurang komplit. Saya menulis kebalikannya. Saya menulis karena perempuan berkutat di ranah sumur, dapur, dan kasur, maka perempuan harus berpendidikan tinggi. Karena apa, Pak? Kita sama-sama ngerti perempuan, apalagi yang sudah menikah, itu tanggung jawabnya, pembagiannya yang jelas pasti sama suaminya ya. Tapi kalau di masyarakat kita itu kan peran gender seorang ibu kan ya itu tadi, kasur, sumur, dapur. Dan itu nggak gampang loh. Apalagi kalau sudah ada anak di situ, ada generasi harapan keluarga, ada generasi harapan bangsa yang harus dididik. Kalau keluarga itu masih menerapkan pola pikir yang bahwa bapak mencari nafkah, ibu merawat anak-anak di rumah. Nah, proses pendidikan yang paling dasar itu kan di tangan si ibu. Kalau ibunya terbatas ilmunya, ya mau tidak mau sedikit banyak anaknya juga terbatas apa yang dia dapatkan di akar pertama kali dia tumbuh mengenal kehidupan. Tapi kalau ibunya tinggi itu semampu si ibu, semampu si perempuan ini, semampu saya. Yang pasti adalah terus belajar, nggak berhenti mencari tahu sesuatu untuk mengembangkan diri, mengembangkan anak, keluarganya supaya tumbuh menjadi keluarga yang mawaddah sakinah warahmah gitu ya. Nah, itu maksud saya. Kalau bisa tinggi banget kayak siapa? Udah nggak mau ngurus keluarga, Bu, kalau udah tinggi banget. Sampai jadi profesor, it's okay, itu bagus banget, luar biasa, karena pasti tetap kalau panggilannya seorang ibu akan ada tanggung jawab mengurus rumah juga. Itu kalau yang benar ya, Pak. Udah nggak ada yang mau, Bu. Kalau yang enggak ya sudah, artinya dia berhak atas kebahagiaan hidupnya sendiri. Artinya ketika kamu bahagia, apa yang kamu lakukan di luar dirimu itu juga akan kamu lakukan dengan sungguh-sungguh dan cintanya sampai gitu. Itu yang saya maksud. Jadi berat loh, apalagi ibu rumah tangga itu, aduh, sumur itu kan kaitannya umbah-umbah, apalagi masa corona begini, kalau
nggak ngerti nyucinya yang bener bagaimana, asal nyuci di kali ya wes terus kena templean corona, ketemplean virus yang lain. Terus sumur dapur, masak, makan makanan apa yang bergizi untuk anak supaya anakku gizinya seimbang, kecerdasannya juga maksimal, suamiku sehat, apalagi kalau suaminya ada yang sakit, nutrisi apa yang harus diberikan. Nah, itu kan butuh pendidikan dan pengetahuan juga. Kemudian kasur. Nah, kasur ini bagaimana aku melayani dengan baik suamiku, walaupun aku capek, mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, ada komunikasi yang baik sehingga terbina keharmonisan gitu kan. Nggak semua perempuan bisa itu. Makanya saya nulis itu, Pak. Karena kita masih stigmanya berkutat di ranah itu, ya pendidikannya harus tinggi. Paling tidak harus belajar terus. Belajar apa aja sih, masak, jahit, dan lain sebagainya. Nggak mentok gitu. Oke. Selamat malam Pak Teddy ya. Pak Teddy juga orang Semarang nih. Oh, iya. Ini Pak Paul Medan ngomong dapat kabar putri orang kaya di Cina bunuh diri bersama bayinya karena depresi. Saya nggak sempat di terapi Bu Agnes katanya. Pak Paul. Saya itu baca sudah, aduh, sudah sedih gitu. Di belakangnya kok agak gondok ya. Saya nggak sempat di terapi Bu Agnes. Nah, juga nggak cukup waktunya Pak Paul untuk belajar bahasa dulu nanti nggak nututin juga. Nah itu loh sayang banget. Maka dari itu Pak, masih kaitannya sama tulisan saya tadi. Ketika Ibu ngerti melek pendidikan apa saja ya, terutama pendidikan psikologi, dia ngeh sama kesehatan jiwa. Ketika masalah datang bertubi-tubi, begitu dalam perkawinan, dia bisa menempatkan diri dan hatinya. Apalagi kalau sudah ada anak begini ya, biasanya ibu setelah melahirkan beberapa bulan atau beberapa saat akan terkena sindrom baby blues gitu, yang menolak anaknya. Nah, kalau nggak paham bagaimana aku harus mengelola baby bluesku ini, ya sudah ini seperti yang terjadi di Cina ini. Dia nggak cuma jengkel sama bayinya, tapi dia olah sama hidupnya. Akhirnya ya sudah, dihabisi saja semua, selesai. Nah, itu menyedihkan, sedih saya. Aduh, oke. Oke. Pasien-pasien jenis apa yang biasanya perlu di-healing, Bu? Atau yang sudah pernah sembuh di-healing? Ya, silakan. Jenisnya apa saja sih, Pak? Dari gejala yang ringan sampai berat. Ringan itu ya seperti panik, cemas, terus sedikit lelah, capek, nggak bisa tidur. Itu bagus sekali untuk preventif ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita ngerti obat-obatanku. Ternyata Atrawi bisa dari sini yang aku sukai. Kemudian yang agak berat ini terutama teman-teman yang gangguan jiwanya sudah psikotik, schizofren, bipolar gitu ya, anxiety gitu. Ini salah satu sarana untuk jadi proyeksi akar masalahnya. Karena kalau teman-teman yang schizofren itu bahasa kerennya orang gila yang sering kita temui di jalan itu schizofren ya. Secara kesadaran sudah hilang, badannya sudah dikuasai oleh bawah sadar, itu schizofren. Makanya ada suara-suara, ada delusi gitu. Dia memang nggak bisa melihat realita. Nah, itu efektif sekali lewat gambar terutama. Mau dia bisa gambar atau enggak, untuk teman-teman dengan gangguan jiwa berat ini akan terproyeksi. Nanti pelan-pelan lewat beberapa kali menggambar akan ketemu, oh akarnya itu ini toh, dia pernah mengalami ini. Mungkin bisa jadi awalnya dia nggak mau cerita atau diem aja. Itu salah satu yang paling praktis. Jadi kita bisa melihat, belajar art terapi itu ilmu dasarnya adalah warna, psikologi warna. Nah itu
nanti kalau kita sudah ngerti psikologi warna, warna hijau itu apa, arti psikologisnya, terus baiknya apa, hitam itu apa. Hijau apa hijau, Bu? Hijau apa? Hijau itu harapan. Hijau itu harapan. Hijau muda, hijau tua beda. Kalau hijau tua itu sudah ada kematangan di dalam dirinya, tidak lelah untuk berharap, hangat. Kalau hijau muda, mimpinya masih sangat tinggi, apalagi kalau hijaunya neon gitu, Pak. Hijau stabilo. Wah, ini pasti anak muda sekali. Atau orang yang telat mudanya. Telat mudanya itu, jadi warna-warna neon, hijau neon, pink neon, yang warna-warna stabilo itu kalau ditemui di orang-orang yang sudah berumur biasanya dia baru menemukan anak-anak dalam dirinya, baru merasakan bahagia saat itu, sehingga ya tercurahnya pakai warna-warna itu gitu. Biasanya yang milih warna itu anak-anak muda yang bersemangat gitu ya. Itu kalau hijau. Kalau hitam itu warna luka, pernah ada pengalaman traumatis yang dalam. Kalau sudah sembuh dari lukanya, sembuh dalam arti dia sudah bisa berdamai dan menerima, tapi tetap suka warna hitam, artinya sudah mulai muncul kebijaksanaan dalam dirinya dengan tidak meninggalkan luka itu. Kayak saya pakai warna hitam, Bapak putih ya ampun, suci sekali. Ini saya pink. Lurus banget. Ya pink. Oh ini pink. Nggak kelihatan di sini nggak ada putih. Mukanya terlambat ini. Nggak apa-apa, Pak. Semangat muda, perlu banget itu. Nah, seperti itu. Jadi belajar warna dulu, nanti kemudian baru teknis-teknisnya itu untuk yang mau untuk yang mau mendalami aja, tapi untuk diri kita sendiri itu paling enggak. Karena seringkali saya ngerti arti warna ini, tapi ketika saya pengen gambar, saya lihat lagi, saya refleksikan, loh kok ternyata dominannya warna merah ya? What happened with me? Oh, ternyata aku lagi butuh untuk berani mengutarakan perasaanku, atau ternyata oh iya kan habis jengkel sama orang. Nah, kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini apa, saya malah tambah geli dan lucu ini. Pak Teddy minta tolong boleh di-healing. Halo Pak Teddy. Silakan. Iya, saya mau tanya. Iya, Pak. Healing itu apakah bisa seperti membuka mental block pikiran bawah sadar? Salah satunya iya, Pak. Iya, tapi kalau kita ngomong tentang art terapi, ini masih lebih ringan daripada masuk ke bawah sadar. Itu nanti step lanjutannya. Jadi kalau untuk mental block seperti itu, kalau pengen cepet, nggak hanya pakai art terapi, karena ini sarana supaya kita bisa cerita tanpa harus bersuara aja. Itu sebenarnya art terapi. Makanya efektif banget untuk teman-teman yang introvert, yang punya luka dalam nggak berani cerita ya saya gitu. Nah, ini sarananya untuk kita menyadari keberadaan kita, menyadari bahwa aku berharga dan aku ingin pulih supaya tadi blockingnya itu pelan-pelan terurai, tapi beneran pelan-pelan sekali. Kalau pengen cepat harus ditambahi dengan teknik psikoterapi yang lain, misalnya dengan apa? Misalnya lewat hipnoterapi yang Bapak sampaikan tadi, atau lewat terapi kursi kosong, atau lewat jenis terapi lainnya. Jadi bisa banget begitu, Pak. Oke. Bagus. Pak Teddy dari mana, Pak Teddy? Semarang ya? Saya Semarang. Oh, Semarangnya mana, Pak? Dari Banyumanik. Oh, Banyumanik. Saya asli Ngalian, Pak Sutoyo Manyara. Oh, ya, dekat juga. Manyaran itu tangganya Pak Sutoyo dulu gitu. Aduh. Apa saran Bu Agnes untuk khusus wanita umur sekitar 40-an belum menikah selalu merasa kena ilmu hitam dari tetangganya. Sesudah pindah rumah juga merasa dikerjai tetangga barunya sehingga
selalu stres dan cari ribut sama siapapun. Waktu dijelaskan nggak ada yang kerjain dia tetap bersikukuh ada. Oh, oke. Iya. Ini sudah panik akut. Ya, saya nggak apa jenisnya apa secara kesehatan jiwa. Yang jelas, iya, ada luka yang segala hal yang kaitannya sama mental illness gitu ya, kecemasan, panik ketika kita ngalaminnya sekarang pasti akarnya itu di masa lalu. Kalau ada yang bilang, "Enggak, masa lalu saya baik-baik aja." No, kamu belum kenal dirimu aja, kamu belum masuk ke dalam. Siapa tahu bagian itu kamu lupakan. Tapi bawah sadarnya tetap nyimpen, itu luka. Nah, bisa jadi si ibu ini, iya, dulu pernah mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, membuat dia tidak percaya siapapun. Bahkan saya yakin sebenarnya dia nggak percaya sama siapapun karena dia sebenarnya nggak percaya loh sama dirinya sendiri. Bisa jadi dulu memang nggak di pola asuhnya nggak diajarkan untuk percaya terhadap sesuatu, dia harus patuh tanpa ngerti alasannya apa, pokoknya melakukan aja. Nah, itu terbentuk sampai remaja, dari remaja mengalami sesuatu juga nggak selesai-selesai, jadinya seperti ini deh. Jadi itu tadi sih Pak, kalau Bapak memang care sama si ibu ini, paling nggak diajak bahwa dia menyadari bahwa aku butuh sembuh, bahwa aku butuh untuk jadi lebih baik. Supaya aku butuh lebih baik, diajak untuk mengenal ada apa sih denganku, apa yang belum selesai di masa lalu. Itu yang sulit itu. Itu kan denial-nya besar sekali. Nah, kalau itu tetap nggak bisa juga, nah, Mbak, gambar deh. Kalau dia suka gambar, kasih gambar. Kertas, bolpen, spidol. Kalau dia nggak suka mewarnai di kertas, mewarnai di batu. Kalau nggak suka mewarnai di batu, mewarnai di tembok. Kalau nggak suka mewarnai di tembok, di kain. Shibori, membatik, itu bagian terapi juga. Dan itu powerful sekali untuk melatih pernapasan. Seperti itu Pak, kalau semuanya mental, ya sudah. Mbak, kamu suka seni apa? Terus dilakukan coba. Atau suka olahraga apa? Paling enggak dia sehat dulu. Cara fisiknya, oksigennya maksimal ke otak supaya nanti bisa masuk ke dalamnya. Menemukan dirinya itu juga lebih enak gitu. Itu sih Pak saran saya ya. Selamat berjuang. Pak Teddy tanya bagaimana energi negatif masa lalu bisa diubah menjadi positif. Apakah healing dan hipnoterapi bisa membantu, misal dengan art? Oke. Mungkin sebelum dijawab, Bu, Pak Teddy, kalau Pak Teddy sendiri coba meditasi aja, Pak. Oh iya betul. Sudah. Oke. Sudah meditasi juga. Ya. Silakan Bu, dijawab. Bagus sekali kalau Kak Teddy sudah kenal teknik meditasi, itu akan cepat banget. Selanjutnya, kalau pertanyaannya mengenai bagaimana energi negatif masa lalu bisa diubah menjadi positif, kalau Bapak sudah tahu meditasi, saya yakin Bapak juga tahu sedikit tentang hipnoterapi atau malah expert ya. Paling nggak Bapak kenal bagian-bagian untuk memulihkan diri dari dalam ini. Berikutnya adalah yang perlu kita seleksi adalah lingkungan pergaulan kita. Energi itu kan tertransfer ya Pak ya. Jadi kalau dari dalam diri kita berangkat dari rumah ya misalnya, oke, aku ingin lebih bersemangat, aku ingin lebih produktif, tapi ternyata ketika sampai di kantor, di jalan, kita ketemunya dengan orang-orang yang energinya negatif. Ya sudah, energi negatif, energi positif kita kesedot mereka semua, energi negatif mereka, kalau ini lingkungannya banyak sekali energi negatifnya, ya kita kehujanan energi negatif, jadinya sampai rumah capek, nggak bisa tidur, makannya terlalu banyak, nggak bisa kontrol makanan. Nah, itu indikasinya. Kalau saya seperti itu, Pak. Kalau dari dalamnya sudah, lingkungan kita yang harus kita create. Kita memang nggak bisa menahan atau menyeleksi siapa yang hadir di hidup kita, tapi kita bisa menyeleksi siapa-siapa orang yang dekat dengan kita, karena kita pasti ngerti frekuensinya yang sama yang mana.
Kalau dari saya seperti itu Pak Teddy. Kemudian sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung meditasi, art terapi kalau Bapak suka jenis art. Mulai dari sekarang cari deh, Bapak suka seni apa sih? Lalu rutinlah lakukan itu. Setelah itu dikontemplasikan, dimaknai. Setelah itu buat komitmen. Itu Pak Teddy. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Cak Wito ini dari mana kalau Cak Wito? Surabaya ini namanya. Oh, Cak. Iya, Cak. Oh, ini Pak Teddy. Terus Pak ini Pak atau Bu ya? Pak Muslim ya. Muslim tapi Cino itu. Selamat malam Pak Muslim. Sungkem. Selamat malam. Ini seneng aku ndelok nang goyang-guyu sampean mau. Iya, senang di sini positif semua orangnya. Iya. Seneng loh aku ndelok. Silakan lanjut aku monitor ae. Ndelok ae seneng aku ngrungokke. Iya. Ya, happy. Oke, lanjut. Pak Sutoyo ngobrol aku monitor ae ya. Nggih, matur nuwun nggih. Lanjut saya ya. Lanjut. Ya, siap Pak, siap. Lanjut. Ya. Pak Paul Medan tanya, Bu, nampaknya Bu Agnes cocok terapi orang Medan Dilanjut. karena banyak yang kehilangan M, Ya. sehingga tinggal Edan katanya. Oh iya. Wah, iya. Teman-teman Medan ya Pak ya. Orang Edan. Enggak Tensinya orang tinggi Edan. semua. Medan Karakternya, makanannya, marake tensinya dur kabeh, duren. Tapi saya akui teman-teman yang nggih. Gimana Pak Muslim? Yalah, nanti ke Medan nanti kita makan yang enak andek ya. Oke. Orangnya Oke, tangguh-tangguh dilanjut dari ya. saya. Pak Toyo ya. Betul. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, silakan Bu. Oh iya, jawab tadi Pak Paul ya Pak ya? Iya. Kehilangan M-nya. Teman-teman Medan itu gampang tersulut emosi, tapi pulihnya juga cepat karena memang budaya itu pengaruh juga sih. Orang Medan dengan orang Jawa itu beda. Orang Jawa itu lebih sabar, tapi ketika kecentok sembuhnya lama. Neng buri tuh, gendol buri. Teman-teman yang di daerah Sumatera begitu, wah ceprot, langsung nujuk ke hati. Tapi setelah itu selesai. Nah, kalau kita ngomong tentang katarsis meluapkan emosi dalam diri ya, katarsis itu kan ada dua, katarsis negatif dan katarsis positif. Katarsis positif itu art terapi ini termasuk katarsis positif. Kita meluapkan blocking emosi kita itu lewat cara yang menyenangkan, positif untuk kita dan orang sekitar kita. Kalau katarsis yang negatif itu biasanya ini karena kebiasaan pola asuh keluarga, budaya ya Pak ya, makanya orang Medan itu gampang banget emosinya gitu, atau orang-orang Papua itu penting sekarang dulu mikir belakangan gitu kan ya. Nah itu karena itu pola asuhnya, budayanya seperti itu. Tapi itu katarsis negatif. Jadi kita terstimulus oleh sesuatu yang bikin kita nggak nyaman dan langsung direspon dengan reaktif. Itu katarsis sebenarnya. Dia sedang memulihkan diri tapi caranya negatif. Nah, saya kasih pertanyaan ke ini bapak-bapak semua ya, yang ada di sini. Ya. Untuk katarsis yang negatif itu ada dua juga. Katarsis negatif yang itu tadi yang pertama langsung marah-marah, memaki-maki, banting-banting, mukul. Ada juga yang kedua itu katarsis negatif, dia mengurung diri, menarik diri, kemudian menjauhi lingkungan sosialnya. Menurut bapak-bapak, kalau secara kesehatan jiwa, lebih sehat yang mana? Yang langsung jebret, plak, atau yang mengurung diri, menangis berhari-hari.
menjauhi teman-temannya. Secara mental, jauh lebih sehat yang mana? Yang A tadi, yang plak-plak-plak atau yang B? Silakan, Pak Teddy dulu aja, Pak Teddy. Dapat motor nanti, Pak. Sehat yang langsung marah ya. Pak Oke. Teddy, ini Pak Paul yang ngomong. Oh, Pak Teddy, Paul. ya. Pak Paul jangan langsung marah. Kalau saya malah susah marah. Kok susah marah? Susah marah ngeri itu kalau susah marah. Tiba-tiba langsung hikam ya. Iya, benar sekali Pak. Secara mental jauh lebih sehat orang yang bisa langsung marah. Kalau dosen saya bilang, orang yang langsung marah itu umurnya lebih panjang daripada orang yang kalau punya masalah ngurung diri itu cepat mati. Iya, sama-sama negatifnya, tapi ternyata yang jebret-jebret ini jauh lebih sehat loh untuk kita, karena energi negatifnya langsung keluar. Efek negatifnya adalah orang-orang di sekitar kita yang nggak nyaman. Mereka sakit hati, kitanya lega, merekanya sakit hati. Lingkaran masalah. Nah yang kedua, yang B, ya itu untuk mental kita jauh lebih lebih sakit, pulihnya lama karena kita nyimpen, mendem jeru gitu kan. Tapi untuk orang-orang di sekitar kita itu positif karena kita nggak berisik, kita tenang, kayaknya baik-baik aja. Tapi nah ini yang perlu dicermati banget seperti Bapak bilang itu ya. Orang-orang seperti ini biasanya sakit-sakit fisiknya akan cepat jadi sakit yang berat, kanker, tumor dan lain-lain. Pak Teddy malah ngomong, wow, wacana baru marah lebih baik diluapkan. Besok pagi sudah ada piring pecah. Tapi itu negatif ya Pak. Nah yang positif itu disalurkan ke aktivitas yang kita sukai. Itu. Oke. Ini kalau kita ngomong culture ya, kalau kita ngomong culture itu sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, dan itu sangat sulit mencari ya mungkin yang tidak jebret gitu, ya. Bagaimana psikologi memandang ini? Karena setiap suku mempunyai kebiasaannya yang berbeda-beda kan, dan mereka eksis loh, mereka eksis. Dan kalau kita ngomong, walaupun apa ya, mereka punya different culture ya, mereka panjang umur, ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah apakah karena kita mendem jero ya, apakah kita generasi baru, generasi muda ini menutupi, kan ada tuh budaya yang menutupi kejelekan atau sopan santun, jadi tidak mengekspresikan yang luapan-luapan itu tidak diekspresikan. Apakah itu yang menyebabkan kita berumur pendek gitu? Ngerti maksud saya ya? Iya Pak, sudah terjawab sebenarnya itu Pak. Oke. Iya. Soalnya kalau kita lihat umur generasi yang mungkinnya 50 tahun yang lalu, mereka umurnya bisa lebih panjang daripada kita kan. Ya, mereka bisa 100, 130 tahun, 120 tahun, itu udah normal sekali. Nah, kita mungkin paling ya cuma 70, 80, ya 90 itu udah tua sekali. Oke, Pak. Ya, silakan konklusinya. Kalau secara psikologi, karena saya bukan ahlinya, maka saya nggak berani menjawab secara sudut pandang psikologi. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, kalau kaitannya dengan panjang umur tadi,
Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sesepuh kita umurnya jauh lebih panjang daripada generasi kita gitu ya, generasi bapak saya ke sini gitu kan. Nah, satu, betul budayanya langsung mengekspresikan diri. Karena semuanya langsung keluar, nggak kenal psikologi ki opo, biyen kita ra ngerti opo kuwi psikologi panganan opo. Mereka belajar berdasarkan ilmu titen, langsung mengalami, kemudian merasakan, dan kemudian menelaahnya dan diterapkan langsung seperti iki sing apik, iki sing apik. Terus diajarkan ke anak cucunya. Itu. Jadi mereka jauh lebih mengekspresikan diri, dan yang kedua belum didukung teknologi, Pak. Dulu itu kan belum ada motor, belum ada kendaraan, kalau kemana-mana ya jalan kaki. Kalau ekonominya agak baik ya sepeda atau naik kuda ya, zaman tutur tinular dulu gitu ya. Atau kalau yang ilmunya tinggi, kita kembali lagi, saya ingat meditasi, sesepuh kita itu ilmu batinnya dalam banget loh. Makanya kalau kita nonton ya, Brahma Kumbara itu kan leluhur kita bisa terbang loh. Dan itu saya yakin itu beneran, itu dulu seperti itu. Nah, orang bisa terbang itu kan ketika penerimaan dirinya sudah wow, dalam sekali koneksinya dengan yang ilahi gitu kan. Nah, itu ilmunya bukan ilmu modern tapi ilmu titen yang luar biasa luhurnya. Yang ketiga, makanannya. Oh, belum ada pestisida, makanannya sehat semua. Sebelum makan harus bercocok tanam dulu. Aduh, sehat badan, sehat jiwa raga. Lalu penerimaan. Luhur kita itu mereka ngerti porsinya. Aku ngawulo, aku abdi dalem, aku pejabat, dan mereka melakukan kesehariannya sesuai dengan perannya. Ada penerimaan yang luar biasa. Nah, itu kan, itu kan saya panjang umur banget ya Pak ya, yang kita walaupun ngerti, kita masih memperjuangkannya dan masih belajar sampai sekarang. Saya pikir itu prinsip dasar yang sangat membedakan leluhur kita dengan generasi kita yang sekarang. Kalau kita yang sekarang, makanan sudah instan, ya kan? Sudah dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas, motor, mobil, pesawat, terus jadi males. Harusnya bisa dipakai untuk meditasi, kemudian itu, tapi malah buat makan, buat tidur. Nah, itu kalau dari sudut pandang saya, begitu Pak Sutoyo. Oke, ini ada komentar Pak Paul Medan. Dulu kalau saya emosi, saya bawa mobil ke tol, buka kaca jendela, lalu teriak sepuasnya, kemudian tenang. Tapi setelah belajar meditasi, saya bisa mengontrol emosi, bahkan bisa melepas hal yang buat saya emosi. Wah, hebat. Iya. Ini step-stepnya, betul. Apanya kata teriak. Pak Teddy tanya art biru, apakah ada penjelasannya? Art biru apa? Warna biru maksudnya kali ya, Pak? Mungkin. Oh iya. Ya, warna biru. Iya, warna biru itu tenang. Birunya apa? Biru muda atau biru tua? Biru tua itu elegan, karismatik gitu ya, orangnya tenang. Tapi masih ada gampang merasakan lingkungannya. Kalau biru muda itu orangnya tenang, tapi agak baperan itu apa? Agak perasa, agak sensitif gitu, itu biru muda. Kemudian masih mudah dipengaruhi pendapatnya, itu nggak seneng macem-macem, biru. Itu sekali lagi warnanya seperti itu Pak. Ada lagi? Silakan Pak Teddy. Ya, warnanya biru seperti logo BCA itu ya. Oh iya, itu yang biru tua Pak. Oke. Oh, biru tua. Elegan, tenang, gitu. Karisma, rasa, gitu. Biru itu rasa. Pantas saya suka warna biru tua, tapi juga suka biru muda. Oke. Ini pada curhat nih jadi. Ya. Kalau saya suka yang merah, Pak. Oh, Bapak merah. Ya, 100.000 tapi. 100.000 tapi.
Sama Pak, apalagi tanggal tua begini Pak. Ibu suka. Oke. Aduh, Oke. mulai berdebat ya. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita selesaikan. Oke, mungkin satu lagi dari saya, Pak Sutoyo. Art terapi ini kendaraan kita untuk pulih pelan-pelan. Halo, Apa? Bapak. Ya, apalagi daun muda ini loh. Ayo, Pak Paul nakal. Oke. Oke, silakan. Lagi dari saya, Pak. Sudah penutup. Silakan. Satu lagi dari saya. Art terapi ini sarana yang sangat gampang dan bisa kita lakukan dimanapun. Jadi ketika kita ngerti bahwa ini bisa menjadi obat kita, bawalah bahan-bahannya kemanapun kita pergi. Misalnya suka gunting, kayak kirigami, atau kertas, bikin origami, atau apapun, bikin mandala, ya, itu kan bikin kita tenang, bawalah kemanapun. Supaya misalnya ketika kita boring, nunggu, jenuh, apalagi masa pandemi begini, ada aktivitas yang terus kita lakukan. Dan yang perlu kita ingat, art terapi itu meditasi yang bergerak, begitu. Nggak perlu waktu khusus untuk tenang gitu ya, di tengah keramaian pun bisa kita lakukan. Kemudian, jangan punya ekspektasi yang tinggi bahwa setelah aku melakukan ini, aku pulih dan aku sembuh, baik-baik saja. Tidak seperti itu, prosesnya panjang. Ini hanya salah satu sarana katarsis positif supaya kita lebih stabil, kita makin mengenal diri, dan tetap ujung-ujungnya supaya kita berani cerita. Iya, ini salah satu sarana untuk melampiaskan emosi kita, tapi tetap nanti ujungnya setelah kita menyadari diri kita lewat aktivitas ini, saya yakin hidup kan nggak cuma bikin kegiatan seni aja, ketemu banyak orang, dapat pengalaman baru. Nah, setelah itu, percayaan diri kita tumbuh, maka ceritakanlah hal yang bikin kita sakit itu. Maka kalau sudah sampai di situ, artinya kita sudah pulih dan siap jadi manusia baru yang siap menginspirasi banyak orang. Jadi tetap ujungnya diceritakan secara verbal. Seperti itu, Pak Sutoyo. Bu, saya waktu di Singapura saya pernah diajarin sama guru saya. Nggak art, tetapi menulis, Bu. Itu juga bisa kan ya? Menulis itu juga seni, Pak. Seni menulis. Oke. Itu masuk grafologi. Grafologi oke. juga. Tapi bagian dari art terapi juga, Pak. Pokoknya motorik halus bisa dinikmati dengan mata, visual. Itu bagian dari proses penyembuhan diri kalau kita namanya. Itu efektif banget. Jadi kalau mau diurutkan, kalau secara profesional, tadi kan ada bagian kontemplasi, menulis tadi ya Pak, itu bagian untuk sampai ke ujungnya. Setelah itu biasanya saya nggak akan pegang terus, ya saya pengen klien saya mandiri, nggak tergantung sama saya. Setelah itu, lakukan apa yang kita lakukan kemarin. Step-stepnya tadi yang saya sampaikan. Oke, Pak Paul ngomong pantesan di Katolik ada sesi konsultasi berdua sama pastor. Mungkin tujuannya bisa curhat. Memang itu, Pak, ya? Iya, betul. Pengakuan dosa ya, Pak, ya? Iya. Iya. Betul. Oke, terima kasih Bu Agnes atas waktunya. Terima kasih Pak Sutoyo. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Memang Bu Agnes senyum-senyum ketawa terus kalau sama klien-kliennya. Bawaan Pak. Sebenarnya bisa dititeni Pak Sutoyo. Ya, teman-teman di sini bisa niteni. Ketika ketemu orang yang sering senyum-senyum, sering ketawa kayak nggak ada apa-apa, sebenarnya dia punya luka. Itu. Iya, itu bisa sebenarnya kurang bijaksana kalau digeneralisasi, tapi pada umumnya seperti itu. Biasanya orang-orang yang luka itu supaya dia kuat,
senyum itu kan terapi yang paling gampang yang kita punya dan itu murah banget dan ngefek banget ke mood kita gitu. Nah, jadi kalau ketemu teman semacam ini, jaga dia karena energinya besar sekali untuk pulih. Nah, itu yang saya Oke. pelajari dari kenapa kok ya aku kok seneng guyu-guyu deh sih. Oh iya sih itu. Karena kalau dulu gitu setelah senyum balik ke rumah itu malam nangis Pak itu. Jadi biar balance sih saya pikir badan saya caranya supaya saya sehat jiwa raga seperti itu. Oke, oke, Jadi mohon oke. dimaklumi Iya, iya. Bapak-bapak. Wow, terima kasih atas kejujurannya ini. Pas pulang Semarang bisa konseling. Bisa Pak. Janjian dulu Pak. Oke. Oke, oke. Kabari aja, nanti saya kasih nomor teleponnya Bu Agnes. Atau lewat Pak Sutoyo. Oke, oke. Thank you Bu Agnes atas waktunya, atas pengalamannya, sangat luar biasa. Wow, ini Cak Wito baru muncul. Halo Cak Wito. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Sutoyo, Pak Muslim, Pak Teddy, Pak Paul, sudah setia. Semoga bermanfaat ya Pak. Sangat bermanfaat, saya menemukan satu lagi ilmu psikologi. Manfaat, sangat bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu Pak Sampai Sutoyo. ketemu Dan Pak Sampai Muslim. ketemu. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Agnes. Oke Pak, terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Oke. Selamat malam. Ini saya sudah bisa live.